Kawabe and American Colonel Mashbeer, who almost gives a handshake this way. And Kawabe meets Major General Willoughby, MacArthur's Chief of Intelligence. Negotiations in Manila that bring the surrender of Japan down to concrete facts. The delegates are empowered to take orders from General MacArthur, and credentials are presented. The conference in which arrangements for the occupation of Japan are made. The American group, headed by Lieutenant General Sutherland, second from right, General MacArthur's representative. Next, the entrance of the Japanese. They receive the orders of Allied Supreme Commander MacArthur. They are told that American airborne troops will land in the Tokyo area and that an American-British fleet will steam into Tokyo and land troops, the beginning of the occupation of Japan. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no Allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. The Indonesian Republic was 6 weeks old before the first Allied forces returned to the Indies, and some 2,000 British troops, with a contingent of Dutch, landed at Batavia. But by that time, the nationalist government had grasped the opportunity to entrench itself in Java and Sumatra, and Republican extremists had fanned into flame the spirit of nationalism. Makers have done a terrific business all day long, all building up to the climax when it was announced by the electric sign on the Times building to our right at the corner of 42nd Street and Times Square that President Truman had officially told the people of the United States and the world that the Japs had surrendered. Even one great electric sign to our left has suddenly transformed. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang mendengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tak ada wewenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Teman-teman sekalian, apa kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, kawan. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vakum apa? Benar, kita harus memanfaatkan momen ini. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Rikana dan Khoirul pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memintakan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Tapi ini satu yang tepat, Bung. Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan, mengapa datang pada Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaannya? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Tunjukkan padaku, kekuatan segelintir ini tidak akan mampu melawan armada milik Jepang. Bagaimana jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana dengan anak-anak dan wanita kita? Cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkannya dengan matang. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Jadi kita harus mempersiapkan lebih matang agar tidak berantakan. Baiklah, Bung. Kita semua dengan ini sudah sepakat. Kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa datang sebagai ini, saudaraku? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta Bung untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana keberadaan mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Jelaskan sekarang, mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari ini sudah saya katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu untuk dikemerdekaan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI? Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan dan kita butuh bantuan dari Jepang. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan, Bung? Kan selamanya menunggu janji itu, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Saya mengerti tentang perkumpulan proklamasi ini, tapi kesempatan yang datang 2 kali, Bung. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah kita semua ini mungkin dilakukan? Baiklah, saya setuju. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Setuju, kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Jika mungkin, kita akan melaksanakannya esok pagi. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan Saya sekarang. punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan. Benarkah itu? Kalau begitu, saya ikut gembira tentang kabar ini. Baiklah, duduklah. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani. Memang kenapa? Lantas siapa akan menandatanganinya? Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Oh benar, nak. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Bagaimana dengan yang lain? Tolong kau ketik proklamasi ini.
Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di... Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya. Bukankah kita belum punya bendera? Lalu Ya ampun, Bapak sampai lupa. Kalau begitu, bagaimana jika Ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Ide yang bagus. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap-siap sana. Lihat Ibu Pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra-putrimu menggembirakan Ibu. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam kami para pramuka-pramuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan pemusyawaratan itu saya berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bung, tolong sharekan berita tentang proklamasi kemerdekaan ini selama 3 kali berturut-turut. Baiklah Tuan. Selamat siang pemirsa, saya Evus. Kali ini kita mendapat berita baru dari Indonesia. Berita bahagia bagi seluruh rakyat Indonesia karena hari Jumat pagi 17 Agustus tahun 1945 Indonesia telah resmi merdeka. Sebelumnya, hidup Indonesia, merdeka, merdeka. Kemerdekaan ini telah diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno di Jalan Menteng nomor 31 Jakarta. Terima kasih. Berikut bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Hei kalian berdua, hentikan Teruskan segera saja penyiaran berita ini. pekerjaanmu, Bung. Kalau tidak, Hiraukan kalian saja akan semua kami jatuhkan perkataan hukuman. mereka. Kita harus secepatnya menyiarkan berita ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Ulanglah berita ini Segeralah setiap setengah ralat jam berita hingga semua penyiaran rakyat ini dan segala mengetahuinya. pemencar yang ada di kantor berita Damai dan laranglah para pegawai yang bekerja di dalamnya sesegera mungkin. Baik, Tuan. Bagaimana ini? Pemancar yang ada di Radio Damai telah disegel. Pegawai pun dilarang masuk dalam kantor tersebut. Bagaimana kita akan menyiarkan berita ini kepada seluruh rakyat? Iya, bagaimanapun caranya kita harus segera menyiarkan berita ini kepada seluruh rakyat. Baiklah, begini saja. Bagaimana kita ambil alat-alat radio yang berada di kantor berita Damai? Itu ide yang sangat baik, tapi bagaimana kita mengambil peralatan tersebut sementara kantor berita Damai telah disegel oleh pihak Belanda? Untuk itu, kita harus mengambil alat-alat sedikit. Terus kita mau membawa peralatan tersebut kemana? Kita bawa semua peralatan tersebut di rumah Waidan, Panalewen yang ada berada di Jalan Menteng 31. Baiklah, ide yang bagus. Mari segera kita lakukan. Selamat datang pemirsa, baru saja kita mendapat berita dari Jakarta bahwa Indonesia telah merdeka. Masih bersama saya, Toro Kusniro, kembali kita sambut berita baru dari Indonesia. Berita bahagia bagi seluruh rakyat Indonesia karena hari Jumat pagi, 17 Agustus tahun 1945, Indonesia telah resmi merdeka. Sebelumnya, hidup Indonesia. Merdeka, merdeka. Kemerdekaan ini telah diproklamirkan oleh Ir Soekarno di Jalan Menteng nomor 31 Jakarta. Terima kasih. Selamat siang pemirsa. Baru saja kita mendapat berita dari Jakarta bahwa Indonesia telah merdeka. Saya Bejo, kita sambut berita baru Indonesia. Berita bahagia bagi seluruh rakyat Indonesia karena hari Jumat pagi, tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia telah resmi merdeka. Sebelumnya, hidup Indonesia, merdeka, merdeka. Kemerdekaan ini telah diproklamirkan oleh Ir Soekarno di Jalan Menteng nomor 31 Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai sidang PPK ini. Hari ini kita di sini akan membahas UUD 1945 sebagai dasar negara, memilih presiden dan wakil presiden. Ya, kami setuju. Kesimpulan pada sidang pertama PPKI 18 Agustus 1945 menetapkan bahwa yang pertama mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar landasan negara. Yang kedua, mengangkat Bapak Ir Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, serta mengesahkan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi serta mengesahkan Komite Nasional. Ya, kami setuju. Sekian sidang hari ini. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kedua 19 Agustus 1945 memutuskan yang pertama, pembagian wilayah bangsa Indonesia menjadi 8 provinsi. Yang kedua, mengesahkan dibentuknya Komite Nasional Daerah pada masing-masing provinsi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengesahkan TNI, PPKI, dan KMI yang akan diresmikan pada tanggal 29 Agustus tahun 1945. Baik, sekian sidang kali ini. Sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang ketiga. 22 Agustus 1945 menuliskan yang pertama, mengesahkan Partai Nasional Indonesia (PNI). Yang kedua, mengesahkan pembentukan Badan Keamanan Indonesia. Yang ketiga, memutuskan pengesahan Komite Nasional Indonesia akan dilantik secara resmi. Dalam tugas hari ini, pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat menjadi penyempurnaan tugas panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ini resmi dibubarkan. Saudara sekalian, hari ini kita akan membentuk kabinet presiden pertama di Republik Indonesia. Mari bersama menuju masa depan yang lebih cerah. Setiap menteri kami pilih adalah ketua bangsa. Mereka akan mengamankan rakyat. Bagaimana kita berjabat. Rakyat ingin suara mereka didengar. Sistem presidensial terlalu tertutup. Kita butuh pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen. Sebenarnya kita semua bergerak dalam membangun bangsa. Akhirnya kita bisa menentukan arah bangsa. Ini era baru. Kita membutuhkan sistem pemerintahan yang itu, yang bisa dipercaya dunia. Kita harus bentuk hukum sendiri, anak-anak supaya dapat mengenal sejarah bangsanya bukan dari penjajah. Tapi kita belum punya kas negara, keuangan kita sangat terbatas. Saya akan segera menjalin hubungan luar negeri. Negara kita harus segera diakui. Kita telah memulai, dan itu yang paling penting. Mungkin bukan kita yang menyelesaikan, tapi sejarah akan mencatat bahwa kita merintisnya. Sudah 2 bulan kita merdeka, tetapi kita sudah menghadapi banyak masalah. Sebenarnya kita harus memperkenalkan partai-partai Indonesia. Kita perlu maklumat untuk menetapkan kebijakan ini. Saudara-saudara, hari ini adalah hari yang bersejarah. Saya memberikan maklumat yang akan memberi kita kebebasan untuk membentuk partai politik. Ini bukan tentang politik, ini juga tentang membiarkan suara mereka. Tapi amal kita sudah siap untuk semuanya. Tapi rakyat harus diberi kesempatan. Inilah maklumat yang akan memberikan kekuatan. Akhirnya, mereka telah mengumumkan pembentukan partai. Akhirnya kita bisa berpolitik secara sah. TNI akan memperjuangkan nasionalismenya. Pemerintahan yang dibangun atas asas nasionalisme. Kami, Partai Komunis Indonesia, percaya bahwa revolusi adalah solusi yang tepat. Pemerintahan yang adil dan sesuai agama. Kita tidak akan diam lagi. Kita telah memberi rakyat kesempatan. Kita telah melangkah, biarkan sejarah yang menarik. Kita telah merdeka. Bung, Jepang belum menyerahkan senjatanya. Tapi kami bekas peta, Bung. Belanda akan datang dari sini. Saya sudah kumpulkan kawan-kawan. Baik.
pasukan PKI. Dan kita tunjuk Kolonel Supriyadi. Ini bukan laskar, bukan kelompok tempur. Sudah siap, Pak. Kami tak punya banyak peluru. Saya tak ragu, dialah yang layak memimpin TKI. Kita membutuhkan satu tentara. Kamu terima, Bu.